Ini adalah slide yang selalu saya ulang-ulang dimanapun kita menjadi pembicara, selalu akan kita tampilkan ini. Teman-teman harus paham bahwa perubahan itu terus-menerus terjadi, tidak ada sebuah stagnasi, sebuah strategi itu tidak ada. Berubah terus. Di bisnis apapun ya, di bisnis apapun itu selalu ada yang namanya visi, ada yang namanya misi, ada yang namanya konsep, ada yang namanya strategi. Nah, visinya Herbalife apa? Mengubah dunia gitu ya, lebih sehat. Kemudian misinya gitu ya, itu membuat orang lebih baik, hidupnya lebih baik dengan apa? Dengan nutrisi gitu ya. Nah, lebih clear lagi dijelaskan oleh Mark Hughes. Visinya itu clear sekali bahwa membuat dunia lebih baik ya, dengan cara apa? Dengan cara menyediakan nutrisi di setiap dapur apa? Rumah. Itu dulu ya. Di setiap dapur rumah, ingat ya, di setiap dapur rumah, harus diulang-ulang terus itu. Karena apa? Karena kadang-kala ada orang yang di setiap dapur rumah orang yang punya Instagram. Betul nggak? Ya. Di setiap dapur rumah yang punya Facebook aja gitu, bukan. Di setiap rumah dapur orang yang gemuk saja, bukan. Di setiap dapur rumah orang yang kurus saja, di rumah dapur orang yang kaya raya, di dapur yang sakit-sakitan tidak, tapi di semua dapur rumah tangga. Nah, dan di bawahnya misi ada konsep ya, ada konsep. Konsepnya Herbalife itu clear ya, use, wear, talk, fun, simple, magical, fun, simple, magical, tell, show, try, do. Banyak ya, termasuk circle of success, itu konsep ya. Edukasi masuk kepala, produk masuk ke mulut, bonding masuk ke hati misalkan ya, itu juga konsep gitu ya. Nah, konsep itu tidak berubah, namun strategi terus berubah. Nah, teman-teman, nomor satu itu harus paham konsep ya. Nah, tentunya teman-teman masuk ke Herbalife dengan segala latar belakang teman-teman yang luar biasa ya. Nah, teman-teman harus paham bahwa begitu Anda masuk ke Herbalife, apapun masa lalu Anda, mungkin Anda masa lalunya Pak RW, Pak RT, lurah, camat, bupati gitu ya. Mungkin pernah jadi direktur, mungkin pernah jadi dirjen, mungkin pernah jadi presiden, mungkin pernah jadi apapun gitu ya. Mungkin pernah jadi pimpinan sebuah perusahaan, mungkin pemilik industri apa, atau kuliner apa gitu ya. Atau mungkin pernah jadi karyawan, pernah jadi kepala gitu ya. Nah, manajer, nah misalkan itu ya. Apapun masa lalu Anda, tidak peduli, Herbalife itu tidak peduli. Begitu masuk ke Herbalife, Anda itu seperti masuk ke lubang hitam, black hole. Seperti masuk ke black hole, ya, disedot masuk ke black hole, nanti keluar ke dunia lain. Nah, di dunia lain itu teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda itu lahir kembali. Meskipun usianya 70 tahun, masuk ke Herbalife, pasti awal kayak jadi bayi lagi. Nanti ngikuti balita lagi, ABG lagi, setengah dewasa gitu ya. Nah, itulah tahapannya di Herbalife itu seperti itu, teman-teman ya. Dan itu terjadi kepada siapapun ya. Nah, makanya teman-teman yang masih baru hendaknya paham ini, teman-teman yang lama juga harus memahami orang yang baru ya. Kalau kita gambarkan ya, ada fase-fasenya ya.
ada fase balita atau mastery, ada fase balita itu atau fase niche, ada fase leverage atau fase ABG ada fase tim gitu ya, atau fase-fase anak SMA gitu, anak kuliahan gitu ya. Ada fase sinergi, itu fase-fase sudah mulai lulus kuliah gitu ya, mbak-mbak mahasiswi. Kemudian ada fase Ada fase result atau fase memanen, itu pada saat kita sudah menjadi orang yang dewasa. Nah, apapun masa lalu Anda, maka Anda akan masuk ke fase dari awal seperti ini, ya. Tidak terkecuali. Nah, teman-teman, di fase mastery, teman-teman, ya, ingat fase mastery itu fase pembentukan, ya, fase pembentukan. Awal-awal di fase ini, teman-teman, Anda harus paham. Ketika masuk ke Herbalife itu koyo ya tahu nggak? Bu Nancy pasti paham tuh ya itu kayak itu loh, kayak keminter kayak gampang banget. Wah, ini mah gampang gitu ya. Nah, teman-teman makanya lihat ya, orang-orang baru itu closingnya gampang banget. Bahkan dia tuh mungkin, wah, kamu udah setahun di Herbalife sama aku yang baru 3 bulan, masa penjualannya kalah? Wah, itu enggak. Berarti kamu itu selama ini kemana aja? Gitu ya. Nah, itu fase itu namanya fase mastery gitu ya, fase mastery. Nah, biasanya fase awal itu kita kayak teman-teman lihat anak SD kelas 1, kelas 2. Biasanya dia diajarin apa aja nggak mau gitu ya. Sini tak ajarin nggak mau, aku udah bisa sendiri gitu ya. Kayaknya orang tua yang mau ngajar itu malah ganggu. Itu akan ada fase-fase kayak gitu. Nah, itu fase mastery. Tapi nanti di fase ini pula Anda akan shock gitu, akan shock. Ternyata ternyata setelah 3 bulan berjalan, setelah Anda SPV biasanya, itu barulah segala permasalahan datang. Customer awalnya 100, tapi protes semua. Gitu ya. Disitulah Anda, ini baru nanganin konflik, nanti muncul masalah lagi. Ternyata saya harus training. Loh, ternyata ada masalah lagi. Saya tidak bisa mengundang. Loh, ada masalah lagi. Loh, saya nggak bisa. Kok uangku kok makin lama kok malah makin sedikit. Kayaknya laris tapi kok nggak ada duit, ya kemana gitu ya. Terus nah itulah kalau bahasa Jepang itu goca-goca, jadi fase campur aduk gitu ya. Di situ banyak chaos gitu ya. Jadi segala permasalahan itu muncul di situ. Nah, rupanya gitu ya, di fase inilah orang baru sadar bahwa ternyata masuk ke bisnis itu harus memikirkan semuanya. Harus memikirkan goal ya iya, harus menata hati agar terus yakin ya iya, merancang strategi ya iya, DMO ya iya, ngatur keuangan ya iya, tetap ngomong anak ya iya. Gila apa enggak itu ya? Kemudian manajemen waktu ya iya gitu ya, ngomong suami, ngomong istri juga iya. Waduh. Nah, disinilah biasanya orang itu awalnya seneng banget, tapi setelah itu shock. What? Gitu ya. It's not me katanya. Why? Kenapa ini terjadi kepada saya? Nah, itu fase-fase shock itu di sini. Fase depresi itu biasanya di sini. Nah, itu fase pertama ya. Fase yang kedua. Nah, di sini lama-lama kita akhirnya yang tadinya keminter itu sok-sok pinter gitu ya. Sok pinter, sok-sokan gitu ya. Aku kan orang pinter, aku nggak diajari apa-apa. Nah, lama-lama mulai ternyata sponsorku yang kelihatan bodoh itu ternyata pinter ya, gitu loh. Sponsorku yang tukang pijet itu ya ternyata nasihatnya bener. Sponsorku yang tukang ojek itu ya nasihatnya ya bener. Saya suruh training.
itu sponsorku yang tukang sayur itu kok ya ternyata benar gitu ya. Nah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita mulailah mendengarkan. Akhirnya di fase-fase mendengarkan ini kita dapat mulai banyak ilmu. Oh, semua ternyata guru besar. Semuanya ternyata guru besar gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah terlewati fase itu biasanya barulah masuk ke fase niche atau menemukan ceruk pasar. Tadinya semua orang mau diambil gitu ya. Wah, semua orang mau diambil. Cari orang yang kaya yang sakit-sakitan. Wah, di sana ada, di sana. Wah, dia saya ketemu direktur. Ya, saya ketemu bos ini, bos itu. Wah, besok pasti saya akan cepat presiden tim gitu ya. Ternyata meleto kabeh, meleto ya apa? Menolak. Rontok gitu ya. Nah, tapi apa? Tapi disitulah dia baru memahami. Ternyata tidak seruwet yang dibayangkan ketika semua sudah tertata. Ternyata dari jendela rumah kita saja bisa dapat customer. Ladalah, ternyata dari kita beli sayur aja bisa dapat customer. Ternyata dari barang-barang antri dokter gigi aja bisa dapat customer. Ternyata naik angkot aja bisa dapat customer. Nah, karena apa? Karena kita sudah mulai fase menemukan ceruk pasar. Nah, di sini orang mulai tenang. Nah, teman-teman, fase niche berapa tahun? Fase niche itu umumnya 0 sampai 3 tahun. Ya. Nah, ada orang yang di fase niche lebih dari 3 tahun ya telat gitu. Nah, fase tadi master itu 0 sampai 3 tahun, ya. Stres, bingung. Tapi setelah lewat 3 tahun, tapi ya ada yang tahun kedua atau tahun pertama masuk ke niche ya ada gitu ya. Nah, masing-masing orang beda-beda. Tergantung seberapa tinggi ego atau keminternya Anda gitu ya. Nah, nanti masuk ke niche nih udah mulai enak gitu ya. Oh, ternyata nyari customer itu tidak sesulit yang saya bayangkan ya gitu. Ternyata begini aja bisa, begitu aja bisa gitu, sambil lari aja bisa, sambil jogging aja bisa. Nah, kemudian fase yang berikutnya di fase niche itu kita sudah mulai merasakan yang namanya apa? Kebanyakan customer. Aku kok customernya kokean ya gitu loh. Nah, sehingga di fase ini teman-teman itu sudah mulai membutuhkan apa? Mulai membutuhkan namanya leverage. Ya, leverage atau pengungkit ya. Saya kalau ngomong ke 10 orang oke, tapi kalau ngomong 100 orang kok capek ya. Oke, akhirnya muncullah leverage. Facebook itu leverage. Zoom itu leverage. Instagram itu leverage gitu ya. Kalau di bisnis offline ya termasuk sistem-sistem gitu ya. Itu jadi ternyata kita itu butuh pipeline, ternyata kita itu butuh flow, kita itu ternyata butuh sistem gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya orang yang sebanyak ini nggak mabuk saya ngerawatnya gitu ya. Gitu ya. Makanya butuh konsep ya. Bagaimana merawat orang itu agar nanti dia itu diedukasi massal tapi serasa privat, diedukasi dimasukkan, cemplungin ke training ini, cemplungin ke training itu. Nah, di fase inilah kita butuh namanya leverage. Nah, ini bisa diibaratkan anak ABG kadangkala sudah mulai tanya ke bapak ibunya, Pak, ini piye, Bu, ini piye gitu ya. Saya kok ngalami masalah begini. Oh, gampang Le, kamu ke sana. Nggih, Pak, gitu. Oh, gampang, Nduk, kamu ke sana. Oh, nggih, Pak, gitu, ya. Kemudian ketika fase leverage ini tertangani, muncullah apa? Muncullah sebuah problem lagi gitu ya. Saya kepinginnya saya ngerawat orang banyak saya bisa, tapi saya kepingin agar orang-orang banyak itu nanti bercabang-cabang dan dia pada bisa mandiri. Nah, pada bisa mandiri,
mengembangkan bisnisnya sendiri-sendiri. Nah, orang-orang yang tadinya itu tidak bisa mimpin, saya itu kepingin dia itu bisa mimpin piye carane. Oh, tadinya kan kita kan jagoan banget ya di tim kita. Pokoknya manut saya, itu pokoknya manut saya. Nah, manut sayanya itu kalau cuma 10-20 orang, oh tapi tidak 1000 orang gimana? Akhirnya kita butuh yang namanya tim. Nah, masuklah ke wilayah tim. Nah, jadi kita mulai apa? Mulai ada muncul mindset membangun tim pemenang. Ya, di level ini goal kita bukan hanya saya itu kepingin duitnya itu banyak, tapi saya itu agak santai gimana ya. Nah, itu tidak Anda dapatkan di fase yang mastery, niche, sama yang tadi terakhir ya, leverage itu belum. Nah, tapi mulai kepikiran di fase ini, saya itu mau kepingin lebih santai, tapi duitnya datang, itu gimana? Itu. Nah, akhirnya teman-teman yang tadinya nggak rajin mengajak orang itu training, bahkan sendirinya aja malas training gitu ya, sekarang ngajak orang training yuk. Nah, training yuk, kalau ada orang yang training yuk gitu ya, maka orang itu ciri-cirinya sudah masuk ke fase tim ya, sudah mulai bekerja sama dengan tim, akunya sudah mulai hilang, mulailah muncul kita. Teman-teman kenal nggak ada downline atau upline atau mungkin Anda sendiri yang akunya itu kuat gitu. Saya loh sini loh belajar ke saya loh belajar ke saya. Nah, itu berarti belum masuk ke tim. Kalau udah tim itu udah ayo kita yuk gitu ciri-cirinya. Nah, karena apa? Karena orang itu sudah berpikirnya itu bagaimana saya tidak hanya in the business, tapi on the business. Jadi teman-teman, gambarannya begini ya. Gambarannya kita itu di bisnis ini kan ada dua pilihan. Apakah ini bisnis? Jangan ini ya. Ini bisnis. Kita mau in the business, itu di dalam, atau kita itu di on itu di atas, on the business gitu ya. Nah, dulu kita ya nyaman, kita in the business. Tapi kita mulai kerasa, gimana caranya ya saya itu nggak terlalu terlibat terlalu sehari itu habis waktunya, tapi saya tetap dapat income. Bagaimana saya tetap bisa silaturahim ke ibu saya di kampung, atau saya jalan-jalan sama anak istri menyusuri kali setiap hari gitu ya, tapi income-nya ngalir gitu. Nah, itu namanya on the business. Itu on the business. Tapi kalau bisnis kita turun naik kesumut kita, itu kita masih in the business namanya. Nah, di fase ini teman-teman, di fase tim ya, di fase tim kita itu sudah mulai memikirkan bagaimana on the business gitu ya, mulai mikir gitu ya. Nah, setelah fase ini terlampaui, nah akhirnya kita bangga punya tim yang besar, ure gitu ya. Kita tim Batman, kita tim Superman, Superman number one in the world, Batman number one in Wonosobo misalkan gitu ya. Gitu ya. Nah, itu fase tim. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Tidak ya. Di fase tim itu biasanya proud atau kebanggaan kita terhadap tim itu luar biasa. Itu tim siapa itu? Nggak boleh mendekat ke kita. Kita tim Batman. Itu tim Wonder Woman, nggak boleh ke sini. Nanti nggak boleh gitu ya. Nah, tapi nggak lama kemudian kita menyadari, loh ternyata timku kok ada yang jauh di sana itu nggak kejangkau gitu. Wah, kita butuh orang lain ya gitu. Kita butuh orang lain ya. Nah, fase membutuhkan orang lain itu namanya fase sinergi. Fase sinergi. Di fase sinergi kita tidak tim saya lagi gitu ya.
Tapi apa? Tapi ayo kita bersama gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah masuk ke fase sinergi itu udah plong ya. Karena apa? Karena sebentar lagi Anda itu akan memasuki yang namanya fase yang paling terakhir dari bisnis. Ya, ini fase apa? Fase result atau memanen hasil. Ini tahapan yang ditunggu-tunggu. Panen raya. Di sini kita udah on the business ya. Tim kita dimanapun diterima gitu ya. Karena apa? Karena kita baik. Tim kita dimanapun tim yang ada di sebuah kota welcome gitu ya. Malah ditunggu-tunggu gitu ya. Wah, kebetulan ada tim kamu di sini gitu ya. Kalau ada tim kamu pasti kota ini. Nah, kalau udah seperti itu berarti siap-siap Anda sudah masuki fase memanen hasil. Nah, oke teman-teman. Bisnis Herbalife itu bisnis yang luar biasa. Bisnis ini jika bisnis Herbalife itu dibangun dengan benar, seharusnya gitu ya, itu tidak ada bisnis yang turun, siklus turun itu tidak ada. Ini seperti orang sosialisasi air, konsumsi air itu nggak pernah turun. Konsumsi apa meneh? Pulsa itu nggak turun. Terus apalagi listrik nggak turun gitu ya. Nah, logikanya selalu harusnya naik dan naik bisnis Herbalife yang dibangun dengan benar ya. Nah, saya ingin sedikit sharing ya tentang kondisi terkini dari bisnis kita ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tren VP organisasi di bawah kami dari tahun 2011 ya. Mulai 2014 kami benar-benar meletakkan pondasi membangun bisnis Herbalife dari sebuah konsep yang ini konsep circle of success gitu ya, roadmap. Nah, ternyata ya belum perfect, belum sempurna, kami masih terus memperbaiki, tapi trennya mulai kelihatan ya, seperti gambar yang tadi ini. Kadangkala bisnis itu kan nggak diapa-apain aja turun gitu loh. Nggak diapa-apain aja turun. Bisnis Herbalife yang benar itu mau diganduli kethek. Nah, ini anak-anak gambar kethek ini. Bisnis Herbalife walaupun digandul-ganduli itu harusnya itu nggak turun, harusnya nggak turun gitu ya.